Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di Basement Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal asesmen akhir semester ya, untuk matematika wajib atau matematika umum kelas 11 kurikulum Merdeka. Teman-teman, bagi teman-teman ya yang punya LKS, buku PR interaktif penerbit Intan Pariwara, bisa dilihat di halaman 61 ya. Nah, kita akan mencoba menjawab untuk bagian A dulu ya, untuk yang pilihan ganda. Nah, soal yang pertama yaitu mengenai fungsi ya. Nah, yaitu perhatikan diagram panah berikut. Ada 4 diagram panah. Nah, pertanyaannya diagram panah yang merupakan fungsi adalah apakah yang A1, yang B diagram yang kedua, yang C yang kedua dan ketiga, yang D yang kedua dan keempat, atau yang E yang ketiga dan yang keempat. Nah, soal yang pertama ini terkait dengan fungsi ya teman-teman. Masih ingat nggak apa itu fungsi kemarin? Jadi fungsi yaitu suatu relasi yang menghubungkan suatu anggota dari satu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain ya. Nah, di sini kita garis bawah ini ya, tepat ke satu ya. Nah, jadi itu syaratnya suatu relasi dikatakan fungsi ya. Jadi ada aturannya. Untuk lebih mudahnya begini deh ya. Fungsi itu yaitu relasi yang mana anggota himpunan pertama, semua anggota himpunan pertama punya pasangan gitu ya, tidak boleh jomblo. Dan pasangannya hanya boleh satu ya, tidak boleh selingkuh ya. Jadi tidak boleh jomblo, harus setia. Pokoknya tidak boleh punya pasangan lebih dari satu ya. Mudahnya seperti itu. Nah, kita lihat untuk diagram yang pertama dulu. Kita perhatikan anggota himpunan pertamanya nih ya, yaitu himpunan P 1 2 3 4. Nah, kita perhatikan apakah semua anggota himpunan pertama punya pasangan nih? Ya punya ya, yang satu punya, yang kedua juga, yang ketiga dan keempat. Dan pasangannya hanya satu-satu nih ya, artinya dia tidak jomblo dan dia juga setia gitu ya. Nah, sehingga karena semua anggota himpunan pertama punya pasangan dan pasangannya hanya satu, maka diagram pertama ini merupakan suatu fungsi. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang yang kedua. Nah, kita perhatikan yang kedua. Perhatikan anggota himpunan pertamanya atau anggota himpunan P-nya. Apakah semua punya pasangan? Oh, ternyata tidak ya. Di situ ada anggota himpunan pertama yang tidak punya pasangan, yaitu dua ya. Nah, sehingga karena ada satu anggota yang tidak punya pasangan, maka gugur ya. Diagram ini dikatakan sebagai fungsi. Dia hanya sebagai relasi biasa gitu ya, pemetaan biasa, tapi dia bukan fungsi ya, tidak memenuhi syarat yang ada. Maka yang diagram kedua ini bukan fungsi. Gitu ya kira-kira ya. Oke, jelas ya, sudah bisa dibedakan nih yang mana yang fungsi, yang mana bukan. Oke, yang ketiga. Diagram yang ketiga gimana nih kira-kira? Semua anggota himpunan pertama punya pasangan semua nih. Tapi ada satu anggota himpunan yang punya lebih dari satu pasangan, yaitu satu, pasangannya dua nih, ya, yaitu A dan D. Nah, sehingga ini juga tidak memenuhi syarat ya, karena harus setia ya, tidak boleh selingkuh gitu ya. Maka yang ketiga ini juga bukan fungsi, dia hanya sebagai relasi biasa. Ya, jelas ya? Yang keempat pasti bisa nih semua. Yang keempat gimana kira-kira? Fungsi atau bukan? Nah, kita analisis dulu ya. Nah, kita lihat anggota himpunan pertamanya ada di situ anggota yang tidak punya pasangan, yaitu satu. Dan ada juga anggota yang lain yang punya lebih dari satu pasangan ya. Jadi ini mengumpulkan dua apa ya, larangan gitu ya. Sehingga jelas yang keempat ini bukan fungsi. Maka jawaban yang benar adalah yang A ya, hanya himpunan pertama yang merupakan fungsi. Gitu ya, jelas ya? Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 2 nih. Nah, nomor 2, diketahui fungsi fx akar 3x tambah 5. Nah, daerah asal fungsi fx adalah, nah jadi ini masih terkait dengan fungsi ya, tapi mengenai daerah asal. Daerah asal apa ini? Daerah asal alami ya. Nah, masih ingat nggak apa itu daerah asal alami? Nah, daerah asal alami yaitu semua bilangan real yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Mudahnya gimana?
Mudahnya, jika ada bentuk fungsi seperti ini untuk menentukan daerah asalnya, kita akan mencari berapa nilai X di sini sehingga fungsi ini ada nilainya. Gitu ya? Oke. Nah, kita lihat di sini fungsinya adalah bentuk akar ya, irasional gitu ya. Heeh, sehingga, fungsi ini akan terdefinisi jika apa? Suatu bentuk akar nih akan diketahui nilainya jika apa kemarin? Jika nilai dalam akar itu positif gitu ya. Heeh, atau bisa dikatakan bahwa fungsi f(x) akar 3x tambah 5 akan terdefinisi jika 3x tambah 5 nih ya tidak negatif. Artinya nilai dalam akar itu tidak boleh negatif. Karena kalau negatif kan tidak bisa tuh ditentukan nilainya. Misalnya akar min 4 kan tidak bisa ya, tidak ada nilainya. Maka dia harus positif. Dan dengan artian apa? Yaitu 3x tambah 5 harus lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini syaratnya ya. Oke, sehingga dari sini apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencari batasan nilai x yang memenuhi ya. Berapa nilai x di sini sehingga nilainya nanti yang dalam akar ini bernilai positif ya atau lebih dari sama dengan 0. Caranya ya seperti biasa ya. Nah, kita pindahkan semua nilai yang lain ke ruas kanan ya untuk mencari variabel x-nya. Berarti ada 5 nih. Kita harus pindah ruaskan. Di sini tandanya plus, berarti kalau pindah ruas jadi negatif gitu ya. Nah, di sini masih ada 3. Kita akan mau mencari x-nya saja. Ya kan? Berarti 3 ini juga harus pindah ruas. Di sini posisinya 3 kali x mengalih. Maka kalau dia pindah dia jadi pembagi. Berarti min 5 dibagi 3. Seperti itu ya. Maka inilah nilai x-nya ya. Batasan nilai x yang memenuhi agar fungsi f(x) tersebut terdefinisi gitu ya. Maka jawaban yang benar apa nih? Yaitu yang option B. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Sip. Lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 masih daerah asal alami nih ya. Daerah asal alami fungsi f(x) yaitu 2x tambah 8 per x pangkat 2 ditambah x dikurang 12 adalah. Nah, yang nomor 3 ini juga daerah asal alami ya, tapi dia fungsi rasional ya, fungsi pecahan. Nah, gimana kira-kira kalau dia fungsi pecahan? Nah, sama ya, kita akan apalagi istilahnya mencari bilangan real yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Nah, kalau pecahan kemarin apa yang membuat dia terdefinisi? Nah, selain pembaginya 0 gitu ya. Jadi pecahan itu jika suatu bilangan dibagi dengan 0, maka dia tidak akan terdefinisi. Maka untuk membuat fungsi pecahan itu terdefinisi, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Sehingga dari sini kita peroleh nih rumus x pangkat 2 ditambah x dikurang 12 tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Karena kalau pembaginya ini 0, maka dia tidak akan terdefinisi gitu ya. Nah, kita lihat sampai di sini sama kayak tadi, kita akan mencari batasan-batasan nilai x ya. Yang membuat penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Tapi kita perhatikan bentuknya ini seperti apa nih? Dia fungsi kuadrat ya, pangkat 2. Biasanya kalau fungsi kuadrat kita mau menentukan akar-akar atau himpunan penyelesaiannya diapakan? Biasanya difaktorkan gitu ya. Nah, sehingga kita mau cari nih ya, karena di sini kan A-nya 1 nih. Berarti kita mau cari berapa kali berapa yang hasilnya C ya. Dalam hal ini min 12, tapi kalau dijumlahkan hasilnya B. Dalam hal ini 1 ya. Sehingga berapa tuh? Berapa kali berapa hasilnya min 12, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 1. Heeh, 4 dan min 3. Ya enggak? Karena 4 dikali min 3 hasilnya min 12, 4 dikurang 3 hasilnya 1 ya. Di sini kan ada 1 ya, 1x dikurang 12. Gitu ya. Jadi dapat nih ya, pemfaktoran dari x kuadrat tambah x dikurang 12, yaitu x tambah 4 dikali x dikurang 3. Nah, setelah difaktorkan, masing-masing pemfaktoran kita jadikan pertidaksamaan dengan pertidaksamaan 0 ya, sehingga x tambah 4 jadikan tidak sama dengan 0. Dan yang kedua, x dikurang 3 tidak sama dengan 0. Sehingga dari sini, x yang pertama dapat diperoleh tuh. X tidak sama dengan apa? Plus 4 pindah ruas jadi min 4. Gitu ya. Kemudian x yang kedua. Dari x kurang 3 tidak sama dengan 0. Maka x-nya tidak sama dengan min 3 pindah ruas jadi plus 3. Maka inilah nilai x yang menjadi ya daerah asal fungsi f(x) tersebut agar fungsinya terdefinisi. Gitu ya.
Jawabannya yaitu C, ya, option C, X tidak sama dengan 3 atau X tidak sama dengan min 4. Gitu ya? Masih mudah ini ya, materi-materi awal kita di materi bab 1 kemarin ya, mengenai, komposisi fungsi dan fungsi invers. Oke ya, jelas ya? Lanjut. Oke, soal nomor 4. Jika fungsi f(x) sama dengan x tambah 1 per 2x dan gx sama dengan min x tambah 3. Bagaimanakah rumus fungsi f tambah gx-nya? Nah, kita lihat di sini eh, rumus yang ditanyakan yaitu f tambah gx ya. Artinya penjumlahan nih ya. Nah, sehingga f tambah gx ini bisa kita jabarkan menjadi apa? Nah, fx ditambah gx. Gitu ya. Jadi langsung saja kita jabarkan. Nah, di sini ada fungsi fx nih. Nah, di soal kan sudah diberikan fungsi fx-nya sudah diketahui nilainya, yaitu x tambah 1 per 2x. Sehingga kita masukkan fx di sini sama dengan x tambah 1 per 2x. Gitu ya. Ditambah gx. Gx ini juga fungsi. Yang mana fungsi gx juga di soal sudah diketahui nilainya, yaitu min x tambah 3. Sehingga gx yang di sini kita ganti menjadi min x tambah 3. Gitu ya. Oke. Nah, setelah kita ganti semua fungsinya, tinggal diapakan? Diselesaikan ya, dijumlahkan. Tapi ingat, di sini kita perhatikan nih, penjumlahannya ada dua bentuk ya. Yang pertama di sini bentuk pecahan ya. Maka bagaimana cara menjumlahkan bentuk pecahan? Ya, kita samakan penyebutnya gitu ya. Di sini karena penyebutnya 2x, maka yang fungsi gx yaitu min x tambah 3 juga harus menjadi pecahan ya, di mana penyebutnya harus 2x. Nah, sekarang kita cari berapa dikali 2x hasilnya min x tambah 3. Atau lebih mudahnya min x tambah 3 per 1 gitu ya. Nah, penyebutnya kita kali 2x, maka yang min x tambah 3 juga harus dikali 2x. Gitu ya. Karena 2x dibagi 2x hasilnya kan min x tambah 3. Gitu ya, jelas ya? Oke, sehingga setelah penyebutnya disamakan, ya kita lihat di sini sudah penyebutnya 2x ya. Nah, maka kita ambil satu penyebut saja ya, yaitu penyebut 2x. Dengan catatan pembilangnya kita jumlahkan, yaitu x tambah 1 gitu ya, ditambah 2x dikali min x tambah 3 ya. Tapi karena di sini perkalian, maka kita selesaikan dulu ya. Nah, tambah 2x dikali min x ya, dikali masuk. Hasilnya berapa tuh? Min 2x pangkat 2 gitu ya. Kemudian 2x dikali lagi dengan 3. Hasilnya berapa? 6x gitu ya. Nah, selesai. Tinggal kita jumlahkan yang pembilangnya ya. Tetap mana nih? Min 2x kuadrat ya. Karena tidak ada yang kuadrat, maka kita simpan di depan sesuai urutan pangkat tertingginya. Kemudian ada x nih. X ditambah 6x. Jadinya 7x gitu ya. Ditambah 1 per 2x. Maka inilah hasil penjumlahan ya. Fx tambah gx-nya atau f tambah gx-nya. Gitu ya. Maka jawaban yang benar yang mana nih? Yang option D. Gitu ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ya. Jika fx sama dengan 4x tambah 1 dibagi x dikurang 2 dan gx sama dengan x tambah 3 per 5. Bagaimanakah daerah asal fungsi f dikurang gx-nya? Nah, ini berarti gabungan tadi ya, penjumlahan dan juga daerah asal ya, atau daerah asal dari suatu pengoperasian ya, dua fungsi. Di sini yang ditanyakan daerah asalnya yaitu f kurang gx. Nah, caranya gimana? Kita cari dulu masing-masing daerah asal dari fungsi yang ada. Ya, nah, kita cari dulu daerah asal fungsi fx-nya. Yang mana bentuk fungsinya 4x tambah 1 per x dikurang 2. Nah, ini bentuknya gimana nih? Bentuknya pecahan ya. Sama kayak nomor berapa tadi? Kayak nomor 3 ya. Nah, maka untuk fungsi pecahan, untuk mencari daerah asalnya, kita akan mencari semua bilangan real ya yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Atau dalam kata lain, penyebutnya tidak boleh 0 ya. Di sini kan penyebutnya sudah ada nih.
X dikurang 2. Maka kita tulis dulu DF ya. Ini kan domain daerah asal fungsi fx, yaitu untuk semua X di mana X-nya apa? Nah, di sini penyebutnya X dikurang 2. Tidak boleh sama dengan 0. Maka X-nya tidak boleh sama dengan 2 ya. Tinggal pindah ruas saja. Tidak usah kita jabarkan karena sudah kita bahas di nomor 3 tadi. Ya, jadi langsung saja. Daerah asalnya yaitu untuk semua X di mana X tidak sama dengan 2. Dan X elemen bilangan real ya. Di mana kok dapat X tidak sama dengan 2? Karena penyebutnya tadi X dikurang 2 tidak sama dengan 0 ya. Sehingga X tidak sama dengan min 2 pindah ruas jadi positif 2 ya. Nah, inilah daerah asal atau domain fungsi fx-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari lagi domain atau daerah asal fungsi gx-nya. Yaitu x tambah 3 per 5. Nah, bentuknya juga pecahan nih ya. Tapi penyebutnya tidak ada variabel x. Berarti artinya bebas ya. Nah, artinya semua memenuhi gitu ya. Sehingga daerah asal fungsi gx atau domain g gitu ya, adalah semua X di mana X elemen bilangan real. Artinya semua bilangan X memenuhi. Ya, yang X yang di atas ini, berapapun di sini misalnya min 1, jadinya kan min 1 tambah 3, 2 per 5. Tetap ada nilainya gitu ya. Nah, di sini juga 0, tetap ada nilainya. Di sini positif juga sama ya. Karena yang jadi syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Di mana penyebutnya di sini tidak ada variabel X-nya. Sehingga semua X memenuhi ya. X elemen bilangan real. Gitu ya. Nah, setelah dapat daerah asal kedua fungsi yaitu fx dan gx, karena yang ditanyakan di sini adalah daerah asal f dikurang gx-nya, maka ini kita jabarkan dulu ya. Daerah asal f dikurang gx adalah maksudnya domain fungsi f dikurang fungsi g ya. Jadi untuk menentukan daerah asal suatu pengoperasian suatu dua fungsi itu kita iriskan ya, iriskan daerah asal kedua fungsi tersebut ya. Di mana di sini simbolnya seperti ini ya. Jadi domain fungsi f dikurang fungsi g itu sama saja domain fungsi f beririsan dengan domain fungsi g ya. Nah, di sini fungsi g teman-teman ya. Nah, ini ada salah pengetikan di sini ya. Jadi kita selalu iriskan ya. Iriskan itu maksudnya gimana? Nah, misalnya nih, domain fungsi f-nya kan ada tuh. Ya, yaitu mana tadi? Untuk semua x di mana x tidak sama dengan 2 dan x bilangan real. Beririsan dengan domain fungsi g. Fungsi g-nya juga ada tuh, yaitu untuk semua x di mana x elemen bilangan real. Nah, irisannya gimana? Nah, kita lihat domain fungsi f tadi semua bilangan real memenuhi ya kecuali 2 gitu ya. Dan domain atau daerah asal fungsi G juga semua bilangan real ya tanpa terkecuali. Maka irisannya yang mana? Jelas X tidak sama dengan 2 ya. Maka inilah domain atau daerah asal fungsi F dikurang fungsi Gx. Karena jelas ya. Karena jelas kalau ini kita kurangkan Fx dikurang Gx, maka penyebutnya pasti X dikurang 2. Gitu ya, karena kita harus samakan penyebutnya. Maka jelas daerah asal atau domain hasil pengurangan F dan Gx itu pasti penyebutnya X dikurang 2 ya. Nah, sehingga dia kembali ke nomor 3 tadi. Kita tentukan daerah asalnya jelas. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan 2 dan X bilangan real. Gitu ya. Oke, maka inilah daerah asal dari fungsi f dikurang fungsi gx. Jawabannya adalah mana nih? D ya, option D. Gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini mungkin dulu yang bisa kita bahas ya, teman-teman, terkait dengan pembahasan soal asesmen akhir semester di buku PR interaktif penerbit Intan Pariwara ya. Teman-teman bisa dilihat di halaman 61. Nah, untuk nomor 6 dan seterusnya kita akan bahas di video selanjutnya ya, biar penasaran gitu ya, ditungguin tuh. Oke, sip. Ya, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tentunya tetap semangat dan selalu berprestasi.